Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara dan teman-teman semua. Beberapa hari ini kita semua menyaksikan sebuah fenomena sosial yang luar biasa di negeri ini. Aksi demonstrasi yang semula terpusat di ibu kota Jakarta kini sudah merembet ke berbagai daerah. Isunya pun berlapis, dari protes tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR RI hingga tindakan arogansi oknum aparat kepolisian yang menewaskan salah seorang driver ojek online. Di tengah gelombang itu muncul kekhawatiran, apakah demo ini murni gerakan moral masyarakat ataukah ada kepentingan politik yang menunggangi? Apakah benar ada upaya untuk mengguncang stabilitas pemerintahan, bahkan mungkin ingin mengganti pimpinan tertinggi di negeri ini melalui jalur tekanan massa? Hari ini kita akan mencoba membahas isu ini secara lebih jernih. Kita lihat dari sisi politik, lalu kita renungkan dari kacamata dakwah Islam. Isu pertama yang memicu keresahan publik adalah soal tingginya gaji dan tunjangan DPR RI. Rakyat merasa ada jurang yang terlalu lebar antara kesejahteraan masyarakat biasa dengan para wakilnya di Senayan. Bayangkan, seorang anggota DPR RI bisa menerima total pendapatan yang sangat fantastis, mulai gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan aspirasi, fasilitas mobil mewah, rumah dinas mewah, hingga uang perjalanan. Di saat yang sama, rakyat masih berjuang dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik dan turun, pengangguran yang tinggi, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ketika ketimpangan ini diekspos ke publik, wajar jika masyarakat itu marah. Demo pun menjadi jalan untuk meluapkan kekecewaan tersebut. Namun, amarah rakyat semakin tersulut ketika muncul kasus kekerasan oknum aparat kepolisian yang menewaskan seorang driver ojek online. Polisi yang sejatinya menjadi pengayom malah terlihat seolah menjadi alat kekuasaan yang arogan. Isu ini menyatu dengan ketidakpuasan soal kinerja DPR RI, lalu menjalar menjadi isu perlawanan terhadap elit politik dan juga aparat negara. Saudara-saudara dan teman-teman semua, sejarah politik di Indonesia menunjukkan bahwa demo yang besar seringkali tidak berhenti pada tuntutan di awal. Ia bisa berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas, bahkan mengubah peta kekuasaan. Mari kita mengingat sebentar. Pada tahun 1998 misalnya, demo mahasiswa yang awalnya menuntut reformasi ekonomi, akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto. Tahun 2019 yang lalu, demo mahasiswa menolak RUU yang kontroversial, kemudian berkembang menjadi aksi besar yang menekan legitimasi pemerintah. Hari ini, pola serupa berpotensi terulang. Demo tentang gaji DPR RI dan kasus oknum polisi bisa menjadi entry point, tapi jika tidak dikelola, ia bisa berkembang menjadi isu politik, yaitu ketidakpercayaan terhadap pemerintahan. Di sini kemudian muncul kekhawatiran, apakah ada pihak yang menunggangi? Politik Indonesia penuh dengan intrik. Dalam setiap gerakan massa, selalu ada peluang pihak-pihak tertentu masuk dan memanfaatkan momentum. Salah satu isu sensitif yang beredar adalah kemungkinan perubahan kekuasaan melalui demo yang besar. Jika tekanan massa begitu kuat, legitimasi presiden juga bisa terguncang. Dalam skenario ekstrim, presiden bisa dipaksa untuk mundur. Lalu siapa yang akan naik? Apakah wakil presiden yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka, putra dari presiden sebelumnya Joko Widodo? Inilah titik krusialnya. Sebagian kalangan menilai jika skenario itu terjadi, maka Indonesia seakan kembali pada pola dinasti politik, dari ayah turun kepada anaknya. Hal ini bisa memicu resistensi yang lebih luas, karena rakyat merasa demokrasi telah dicederai oleh praktek politik keluarga. Tapi di sisi lain, ada juga pihak yang mungkin menganggap skenario ini justru lebih aman, karena transisi tetap berada di tangan figur yang punya backing politik yang kuat. Teman-teman dan saudara-saudara semua, demo selalu punya dua wajah ya. Satu sisi, ia adalah energi sosial yang sah, aspirasi rakyat bisa tersalurkan, dan kekuasaan bisa dikontrol. Tapi di sisi lain, demo juga berpotensi menjadi instrumen destabilisasi. Jika tidak terkendali, bisa memicu chaos, merusak fasilitas publik, bahkan membuka ruang intervensi asing. Ingat, dunia global tidak pernah netral. Negara-negara besar selalu mengamati dinamika Indonesia juga. Dan setiap gejolak bisa dijadikan pintu masuk untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat sejak dini, agar energi demo tidak berubah menjadi bara politik yang membakar rumah sendiri. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif Islam. Agama Islam tidak pernah melarang kritik, bahkan Islam mendorong amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sejarah, para ulama tidak tinggal diam ketika penguasa bertindak zalim. Mereka tetap menyuarakan kebenaran. Namun, Islam juga memberi batasan. Kritik harus dilakukan dengan adab, dengan tanpa fitnah,
tanpa merusak, tanpa penumpahan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Artinya, kritik itu mulia, tapi ia harus dibingkai dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Di era digital, demo tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga di ruang-ruang media sosial. Isu apapun bisa viral, opini bisa dimanipulasi, dan hoax bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Maka di sini tabayun juga menjadi kunci. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Dalam konteks demo seperti saat ini, kita jangan mudah percaya pada potongan video pendek, narasi provokatif, atau hashtag yang trending saja. Bisa jadi itu bagian dari framing politik. Saudara-saudara, demo juga bisa menjadi momentum dakwah. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjadikan aspirasi sebagai dakwah untuk keadilan. Islam menekankan keadilan sebagai nilai utama. Yang kedua, jagalah lisan dan tulisan. Jangan dijadikan media sosial sebagai ladang dosa untuk menyebarkan ujaran kebencian. Yang ketiga, bangun kesadaran umat bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kerusuhan, tapi dari kesadaran bersama. Akhirnya, kita harus sadar, demo bukan sekedar teriakan di jalan. Ia adalah barometer ketidakpuasan rakyat. Jika pemerintah bijak, maka aspirasi ini bisa menjadi koreksi. Tapi jika dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi badai politik yang sangat besar. Kekhawatiran soal penunggang politik itu pun nyata. Dinasti politik, intrik kekuasaan, bahkan skenario transisi penuh drama bisa saja terjadi. Tapi sebagai rakyat, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita punya kewajiban menjaga kedamaian, menyampaikan kritik yang punya adab, dan tidak ikut terprovokasi. Sebagai penutup, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Maka mari kita bersuara dengan hikmah, menyampaikan aspirasi dengan santun, dan menjaga Indonesia agar tetap utuh, damai, dan bermartabat. Dan yang paling terakhir, kami menyampaikan turut berduka cita yang sangat dalam atas wafatnya driver ojek online, Saudara Afan Kurniawan. Semoga mendapatkan tempat terbaik di alam sana. Terima kasih sudah menonton. Saya Wahyu Khairuzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.